Carita Parahyangan dan naskah Wangsakerta juga mencatat waktu dan tempat-tempat wafatnya para raja Sunda, Galuh, dan Galunggung, terutama yang dipusarakan di wilayah Kawali dan Situlengkong Panjalu. Tempat dipusarakannya seorang raja menentukan julukan yang disematkan kepada raja yang telah mangkat, yang diawali dengan gelar Sang Mokteng atau Sang Lumahing. Dalam bahasa Jawa kuno, kata Mokteng berasal dari kata mokta-ing. Maknanya sama dengan moksa atau lumahing dalam bahasa Sunda kuno pengaruh Sangsakerta. Dalam bahasa Kawi ditulisnya Lumaheng yang artinya bertempat di. Istilah mokteng atau moksa dimaknai kebebasan atau lepasnya jiwa raga dari ikatan duniawi untuk menuju surga. Mokta sebagai gambaran melesatnya perjalanan jiwa menuju surga selalu dibubuhi kata ring atau ing yang menunjukkan tempatnya. Lepasnya jiwa dalam naskah religi Sunda kuno disebut juga kalepasan. Biasanya penyebutan mokteng maupun lumahing selalu satu paket dengan nama raja dan tempat wafatnya. Dengan kata lain, Sang Mokteng maupun Sang Lumahing merupakan gelar anumerta bagi raja ataupun penguasa yang wafat di suatu tempat. Misalnya Prabu Ragasuci dikenal sebagai Sang Mokteng Taman. Prabu Langlangbumi disebut Sang Mokteng Kerta. Prabu Linggabuana disebut Sang Lumahing Bubat. Dewa Sang Hyang bergelar Sang Mokteng Patapan. Prabu Pucuk Wesi Sang Mokteng Hujung Cariang. Prabu Wulung Gadung disebut Sang Mokteng Jayagiri dan lain-lain. Sedangkan dalam prasasti Batu Tulis Bogor menyebut raja yang wafat itu ditulisnya Sidamokta. Arti Sidamokta adalah pergi ke kahyangan atau pergi menghadap Sang Hyang. Akhirnya masyarakat Sunda secara umum menyebut istilah Sang Mokteng maupun Sang Lumahing ini menjadi kata ngahyang. Celakanya, kata ngahyang diartikan masyarakat Sunda jadi menghilang berikut jasadnya. Malah istilahnya lebih populer dengan sebutan tilem. Sebetulnya kata ngahyang dipengaruhi oleh agama lokal yang dalam naskah Siksa Kandang Kersian disebut agama Jati Sunda. Agama Jati Sunda menempatkan unsur hyang sebagai adikodrati tertinggi di atas dewa-dewa Hindu maupun Buddha. Pusara para raja yang bergelar Sang Mokteng Windu Raja merujuk kepada kabuyutan Cinuraja yang terdapat makam Pangeran Mahadi Kusuma.
yaitu Bupati Kawali tahun 1592 sampai tahun 1643 Masehi, di masa awal perkembangan Islam. Di Cinuraja terdapat lingga dari batu alam yang disebut Sang Hyang Teas. Lingga ini berwatak Hinduisme yang merupakan pusaranya Sang Hyang Teas. Di desa Winduraja terdapat 8 makam keramat dan 3 bukit kecil yang memiliki ciri sebagai punden. Di Karamat Argadinata terdapat batu meja yang memiliki ciri peninggalan pra-Islam. Di Ciomas terdapat kabuyutan yang disebut Astana Gede, yaitu sekarang jadi kawasan pemakaman Islam yang berada dalam hutan lindung. Tokoh utama yang dimakamkan di sini adalah Kiai Panghulu Gusti yang diziarahi masyarakat sekarang. Di sini pula dipercaya bahwa Mahaprabu Bunisora Suradipati atau Eyang Boros Ngora dipusarakan di Astana Gede Kawali sebelum menjadi pemakaman Islam seperti sekarang. Kawali, Winduraja, Lumbung, dan Panjalu merupakan kawasan yang telah disakralkan sejak abad ke-11 Masehi, karena disinilah beberapa raja Sunda, Galuh, dan Galunggung dikebumikan. Itulah alasannya Pura Sabagaluh dari Karangkamulyan dipindahkan ke Kawali sebagai ibu kota baru oleh Prabu Aji Guna Linggawisesa pada tahun 1333 Masehi. Tentu selain letak geografisnya yang strategis, juga adanya faktor kedekatan emosional dengan para karuhun yang dipusarakan di Winduraja. Dalam naskah Carita Parahyangan yang disusun oleh Abdurrahman, Eti R.S., dan Edi S. Eka Jati, serta buku Yuganing Raja Kawasa Dr. Yosef Iskandar, terdapat 3 tokoh yang bergelar Sang Mokteng Winduraja, yaitu yang pertama Rakeyan Gendang dengan gelar Prabu Brajawisesa, berkuasa tahun 989 sampai tahun 1012 Masehi. Ia adalah putra Prabu Wulunggadung atau Sang Lumahing Jayagiri. Setelah Prabu Brajawisesa wafat, disebut Sang Mokteng ing Winduraja. Raja yang kedua adalah Prabu Dharmaraja, putra Sri Jayabupati Jayamanahen. Dharmaraja berkuasa di Sunda Galuh antara tahun 1042 sampai tahun 1065 Masehi. Istrinya Prabu Dharmaraja adalah Dewi Surastri, yaitu putrinya Ratu Galuh Dewi Sumbadra. Mereka memiliki putra bernama Prabu Langlang Bumi. Prabu Dharmaraja dikenal sebagai Sang Mokteng ing Winduraja. Namanya diabadikan menjadi nama desa Dharmaraja di Kecamatan Lumbung. Yang ketiga adalah Prabu Darmakusuma yang berkuasa tahun 1157 sampai 1175 Masehi sebagai raja di 3 kerajaan, yaitu Sunda, Galuh, dan Galunggung, sehingga berhak menyandang gelar Mahaprabu. Darmakusuma, Sang Mokteng ing Winduraja adalah putra Batara dan Hyang Guru Darmawiyasa
dan cucu Batari Hyang Janapati Ratu Galunggung. Darmakusuma memiliki putra yang memegang peranan penting bagi perkembangan sejarah berikutnya, yaitu Prabu Darmasiksa yang berusia panjang sampai 122 tahun. Salah seorang cucu Darmasiksa dari putranya yang bernama Rahyang Jayadharma yang menikah dengan Dewi Naramurti Dyah Lembutal, yaitu Putri Mahisa Cempaka dari Jawa Timur, adalah Sang Nararya Sanggrama Wijaya alias Rakeyan atau Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Sebetulnya, bila nama Mahaprabu Linggabuana Wisesa disertakan, maka daftar para Raja Sunda Galuh yang dipusarakan di Kawali akan bertambah menjadi 4 orang. Mahaprabu Linggabuana beserta permaisuri Lara Lingsing dan Putri Citra Resmi Dyah Pitaloka yang semuanya gugur di Bubat Majapahit, namun abu jenazahnya dibawa ke Kawali dan dipusarakan di Astana Gede Kawali yang ditandai dengan prasasti Sang Hyang Linggahyang. Adapun Mahaprabu Niskalawastu Kancana berjuluk Sang Mokteng ing Nusalarang. Nusalarang merujuk kepada pulau yang berada di tengah situ Lengkong Panjalu. Dulu di tengah Nusalarang, tepatnya di belakang bangunan makam Haryang Kancana, terdapat area tanah yang hanya ditumbuhi lumut. Lokasi tersebut patut dicurigai sebagai pusaranya Prabu Wastu Kancana. Area tersebut cukup mencolok karena hanya satu-satunya spot yang tidak ditumbuhi pepohonan di tengah hutan lindung yang rapat oleh pepohonan besar sarangnya kelelawar. Namun sayang karena ketidakpahaman sekelompok orang yang menerima perintah berdasarkan mimpi, tempat yang seharusnya dijaga keasliannya ini kini telah dibongkar dan di atasnya didirikan bangunan permanen tempat menyimpan prasasti baru dari bahan tembok.